Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar tentang konsep larutan penyangga, kita lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu masih tentang larutan penyangga tapi menghitung nilai pH-nya. Oke, untuk larutan penyangga, apa tadi itu judulnya berarti larutan penyangga atau nama lainnya. Nah, ini adalah larutan buffer ya, atau buffer ya. Nah, ini. Oke, rumusnya larutan penyangga itu cuma ada dua. Nah, ini ada yang dalam keadaan asam, satu gitu ya. Kemudian dalam keadaan basa, berarti ini satu lagi ya. Kalau asam itu adalah H+ sama dengan Ka Na dibagi N basa konjugasi. Oke, berarti artinya kalau OH- itu rumusnya adalah tinggal ganti ini jadi Kb, berarti di sini Nb per N asam konjugasi. Jadi rumusnya cuma segini ya. Jadi nanti soal gimana pun di larutan penyangga itu rumusnya kita balikan cuma ke sini ya. Berarti cuma ada dua, atau boleh dikatakan ya ini untuk asamnya satu, untuk basanya satu. Oke, kita ambil contoh. Nah, misalkan di sini ada ya 200 ml CH3COOH 0,2 M ya. Kemudian direaksikan atau boleh dikatakan misalkan di sini dicampur ya. Dicampur dengan 100 ml CH3 COOK 0,1 M. Kemudian diketahui, nah ini nilai Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah pH campurannya adalah titik-titik. Larutan penyangga baik asam maupun basa, langkah pertama kita lihat dulu. Ini ada Ka ya, berarti kalau ada Ka artinya dia itu mempunyai sifat asam. Kalau nanti ada Kb berarti mempunyai sifat basa. Dan prinsip yang kedua itu ada kemungkinan ya ini direaksikan dulu atau enggak. Caranya gimana? Caranya kita lihat berarti larutannya itu terdiri dari apa? Nah, ini kan terdiri dari CH3COOH dengan CH3COOK. Lihat, ada sama kan? CH3COO dua-duanya. Kalau misalkan ada yang sama gini, nah ini mah nggak usah direaksikan. Langsung aja masuk ke rumus. Berarti kan ini adalah rumusnya, masukin ke rumus yang asam, yaitu H+ sama dengan Ka, mol asam dibagi mol basa konjugasi. Nah, udah gini mah, tinggal kita masukkan berarti ya. Ka-nya udah ada di soal, yaitu 10 pangkat min 5. Mol asamnya berapa? Nah, ini kaliin aja asam ya. Berarti di sini 200 dikali 0,2 atau dapat 40. Mol konjugasinya atau basa konjugasinya ini juga sama. Kalikan. Ini dapat 10. Berarti coret itu ya. Sehingga ini akan dapat 4 kali 10 pangkat min 5. Oke, sehingga nah ini pH-nya. Berarti di sini min log 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi berapa? Berarti 5-nya ke depan kan gitu ya. Berarti di sini min log 4. Nah, gitu. Oke, gampang ya. Oke, keduanya contohnya. Nah, misalkan di sini ada 100 ml NH4OH 0,4 M gitu ya. Kemudian ini juga sama dicampur atau kita reaksikan gitu ya. Nah, dicampurnya misalkan ini mah dengan sama lah 100 ml. Cuma di sini NH4 2 kali SO4 0,2 M. Kemudian diketahui nilai Kb-nya 10 pangkat min 5 ya. Berarti pertanyaannya masih sama. pH campurannya adalah berapa?
Oke, berarti ini kan lihat ada nilai KB. Berarti kalau ada nilai KB ini termasuk penyangga basa. Nah, terus lihat juga di sini NH4, ini juga ada NH4-nya. Berarti bisa kita langsungkan aja masuk ke rumus yang ini ya. Berarti kan rumusnya apa? Rumusnya adalah OH min sama dengan KB. Berarti di sini mol basa dibagi mol asam konjugasi. Oke, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. KB-nya adalah 10 pangkat min 5. Mol basanya yang mana? Nah, ini ya. Berarti sama kayak tadi. Kayak nomor 1 kaliin. Berarti ini kan dapat 40. Kemudian asam konjugasinya ini juga sama, kalikan ya. Berarti kan dapat 20. Cuma ini hati-hati. Nah, ada angka 2. Kenapa? Nah, berarti kalau ada angka 2 artinya NH4 2 kalinya atau konjugasinya ada 2. Jadi harus kita kalikan 2. Nah, lihat. Ini kan sama-sama 40 ya. Berarti coret. Sehingga hasil akhirnya sisanya itu untuk OH min adalah 10 pangkat min 5. Berarti, nah ini POH-nya adalah min log 10 pangkat min 5. Sehingga dapat 5. Berarti pH-nya berapa? Berarti pH-nya adalah 14 dikurangi 5. Ini jadi dapat 14 kurangi 5, 9. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Oke, di sini misalkan ada 100 ml HCOOH 0,2 M dicampur atau langsung aja lah ya. Ini tambahkan, misalkan di sini dengan 100 ml KOH 0,1 M. Diketahui, nah di sini Ka-nya 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan masih sama ya. Yang ditanyakan adalah pH campurannya berapa. Coba kita lihat. Beda antara nomor 1, nomor 2 dengan nomor 3 ini ada perbedaan ya. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 itu ada yang samanya. Nomor 1 CH3COO, CH3COO, nomor 2 NH4, NH4. Kalau ini kan enggak ya. HCOOH dengan KOH berarti ini berperan sebagai asam lemah, gitu ya. Sedangkan yang KOH ini akan berperan sebagai basa kuat. Nah, kalau misalkan menemukan gini, itu nggak bisa langsung masuk ke rumus. Ini mah harus kita reaksikan dulu. Nanti ada sisa atau enggak. Pasti ada sisa ya, karena ini adalah penyangga. Oke, berarti kan direaksikan antara HCOOH dengan KOH itu akan terbentuk menjadi HCOOK ditambah dengan air. Ada mula-mulanya, kemudian ada bereaksinya, kemudian yang satu lagi ada sisanya. Berarti kita reaksikan ya. Nah, 100 dengan 0,2 kaliin, berarti di sini dapat 20. Kemudian 100 dengan 0,1 kalikan juga dapat 10. Sehingga yang berarti KOH-nya nggak ada sisa, HCOOH-nya ada sisa 10. Ini juga 10. Nah, kalau udah direaksikan, baru kita masukkan ke rumus. Rumus yang mana? Nah, ini ada Ka. Berarti kalau ada Ka, kita masukkan ke rumus. H plus sama dengan Ka. Mol asam dibagi dengan mol basa konjugasinya. Oke, di sini Ka-nya berarti kan 10 pangkat min 5. Mol asamnya mana? Yang ini ya. Nah, ini mol asamnya berarti 10, basa konjugasinya ini berarti per 10. Coret-coret, berarti di sini akan dapat 10 pangkat min 5. Oke, karena H plusnya 10 pangkat min 5, artinya nilai pH-nya berarti min log 10 pangkat min 5. Sehingga di sini akan dapat sama dengan 5. Berarti untuk menghitung nilai pH dari asam dan basa, larutan penyangga atau bapa dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.